Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang hari ini saya ingin membahas amulet dari Luang Pu Sawai. Tapi sebelum saya membahas amuletnya, tentunya tak kenal maka tak sayang, kita perlu mempelajari juga gurunya. Saya tidak ingin merekomendasikan seolah-olah ini sebuah propaganda aja ya, tapi saya ingin teman-teman mengenal juga siapa guru pembuatnya dan bagaimana detailnya. Saya akan berusaha menggali informasi-informasi dari sumber-sumber di Thailand. Kali ini kita akan membahas Luang Pu Sawai, seorang guru yang memiliki kekuatan magis luar biasa dan amuletnya yang terkenal efektif. Kemanjurannya sudah nggak diragukan lagi karena beliau sudah memperoleh banyak pembuktian dari para user atau pengguna amulet di mancanegara. Beliau adalah Luang Pu Sawai dari Wat Predaram. Beliau seorang guru yang sangat dihormati meskipun di daerah Nakhon Pathom tempat beliau berada sewaktu beliau masih hidup. Saat itu banyak sekali guru-guru lain yang juga terkenal seperti Luang Pu Pun Wat Pailom, Luang Pu Phan Wat Bang Pra, Luang Pu Ti Wat Pathom Chedi, Luang Pu Te Kong Tong, Luang Pu Yam, ya teman-teman tahu. Itu teman-teman pasti sudah sering mendengar nama-nama guru tersebut. Tapi nama Luang Pu Sawai adalah nama yang tidak mungkin dilewatkan, apalagi bagi para penggemar amulet serta mereka yang mencari perubahan dalam kehidupan karena amulet-amulet beliau begitu manjur. Luang Pu Sawai, kita akan bahas riwayat beliau. Luang Pu Sawai lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1921, tepatnya pada hari Rabu di tahun Ayam. Ayah beliau bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga dan setelah ayah beliau meninggal, beliau pindah dan tinggal dekat dengan sanak keluarganya ke provinsi lain. Beliau sejak kecil tinggal di wihara bersama para biku dan lulus dari sekolah di Wat Predaram. Jadi di Thailand itu ada beberapa wihara yang memiliki sekolah juga ya untuk anak-anak tidak mampu, terutama di masa lalu itu anak-anak yang tidak mampu, mereka lulus untuk sekolah di wihara itu udah bagus gitu. Beliau mempelajari Dhamma, Winaya, aturan kebikuan, dan meditasi vipassana dari banyak guru seperti Luang Pu Pun Wat Mai Pin Luok, Luang Pu Wong Wat Tung Pakut, Prapalatu Wat Nong Se, dan lain-lain. Setelah itu, beliau bertekad dan berlatih untuk melepaskan hasrat dan keinginan duniawi. Namanya seorang biku, selalu berusaha melatih penyucian diri. Jadi, beliau melanjutkan perjalanan ziarah ke timur laut ke berbagai situs religi dan sakral. Beliau juga mempelajari aneka macam magic dari berbagai guru selama perjalanan itu. Bertahun-tahun kemudian, beliau kembali ke Wat Predaram dan melihat kondisinya yang tidak menyenangkan ya. Jadi Luang Pu Sawai diminta untuk menjadi kepala wihara dan menggunakan segala kemampuannya untuk membantu merenovasi dan memperbaiki wihara Wat Predaram. Luang Pu Sawai saat itu mulai membuat amulet-amulet dari semua keilmuan dan semua pengetahuan yang beliau telah pelajari selama ini dan bekerja sama dengan para penduduk desa untuk mengembangkan kehidupan para penduduk di desa itu. Dan memang berhasil. Warga desa percaya pada beliau dan kehidupan di desa itu terus berkembang, warga lebih makmur dan mereka memiliki keyakinan pada amulet-amulet dari Luang Pu Sawai. Amulet-amulet dari Luang Pu Sawai menjadi pilihan mereka dalam keseharian untuk rezeki, perlindungan, dan sebagainya. Banyak sekali cerita-cerita yang terkait dengan Luang Pu Sawai. Di balik kemurahan hatinya, ada banyak pengalaman yang terhubung dengannya, terutama juga dengan amulet-amuletnya, dan saya akan membagikan beberapa kisah di video ini. Yang pertama adalah kisah kesaksian dari Ajahn Pin yang berasal dari Samut Sakon. Beliau adalah ahli dalam membuat amulet palakit. Ajahn Pin ini adalah murid dari Luang Pu I Wat Sathip, seorang master terkenal di masa lalu. Suatu hari beliau menyaksikan ketika palakit dari Luang Pu Sawai dimasukkan ke air suci untuk diberkati oleh Luang Pu Sawai. Ternyata palakit itu di dalam air suci berputar-putar dan melompat keluar dari mangkok tempatnya diberkati. Ia sangat terkejut karena itu merupakan tanda bahwa kekuatan magis dari Luang Pu Sawai sangat luar biasa. Lalu kisah berikutnya adalah seorang Achan Cham, murid dari Luang Pu Cham Wat Takong. Nah, Luang Pu Cham Wat Takong ini seorang master terkenal ya, yang mana beliau juga murid dari master yang lebih terkenal lagi yaitu Luang Pu Tha Wat Panyang Tek. Dulu saya pernah merekomendasikan amulet Luang Pu Samret dari Luang Pu Tha punya wihara ya. Ajahn Cham ini memiliki kemampuan supranatural seperti memperpendek jarak atau teleportasi. Memperpendek jarak itu maksudnya berpindah tempat dalam sekejap ya. Jadi yang harusnya Jakarta Bandung misalnya dijemput dalam waktu 3 jam, ini cuma sebentar udah sampai. Itu jaraknya jadi lebih pendek. Itu kemampuan supranatural yang muncul dari pelatihan meditasi dan kemampuan batin. Beliau ini berbagi ilmu atau mantra Buddha rahasia untuk pengobatan. Jadi mantra ini sangat bagus untuk kesehatan, mengobati orang-orang yang sakit. Dan Luang Pu Sawai menggunakan mantra ini untuk mengobati banyak orang selama beliau masih hidup dulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah cerita mengenai amulet Narai dari Luang Pu Sawai yang pernah menyelamatkan murid atau umat beliau dari bahaya.
umatnya ini menggunakan amulet Pranarai dari Luang Posawai, dan saat itu di tengah jalan bertemu dengan penjahat. Penjahat itu melihatnya sebentar, tapi tidak lama setelah itu melarikan diri. Entah apa yang dilihatnya, namun kekuatan amulet Luang Posawai itu melindungi dari bahaya. Selain itu, amulet Narainya itu pun bisa melindungi dari gangguan seperti hantu dan pencuri. Misalnya, pencuri yang hendak masuk rumah, bisa saja justru ia melewatkan rumah kita, ataupun tidak melihat rumah kita. Nah, kisah lain yang sangat menarik adalah yang ini. Tahun 2018, ada seseorang yang berbagi kisah menggunakan amulet dari Luang Posawai. Saat itu, ia menggunakan amulet Prapita dari Luang Posawai. Orang ini saat itu mengambil KPR 4 tahun lalu, yaitu sekitar 2014 ya. Besaran KPR-nya adalah sekitar 5 juta baht, atau kalau dalam rupiah, kurang lebih 2 miliar rupiah. Dan saat itu merupakan nominal yang besar ya, tahun 2014. Ia mengambil kredit KPR dengan durasi selama 30 tahun. Ketika sudah menjalaninya, ia merasa terbebani karena beban bunganya naik. Kita tahu kalau kita ngambil KPR, secara perlahan-lahan beban bunga akan naik. Dan tentunya itu sangat mengganggu keuangannya dia. Tapi karena ia menggunakan dan memiliki koleksi amulet Luang Posawai di rumah, ia pun mencoba untuk berdoa ke Luang Posawai. Ia mengatakan, "Luang Po, tolong bantu saya agar saya bisa melunasi hutang KPR." Nah, sejak saat itu kondisi keuangannya semakin membaik. Pekerjaannya, usaha sampingannya, semua berjalan dengan baik. Banyak uang yang masuk, proyek-proyek yang mengalir, dan ia pun bisa mengumpulkan uang itu dan hidup lebih hemat, serta pelan-pelan setelah terkumpul ia melunasi hutangnya. Dan tanpa diduga, sebenarnya ia sendiri tidak bisa mempercayai dengan mudah gitu. Jadi KPR yang harusnya 30 tahun, dia bisa lunas dalam 2 tahun. Sungguh luar biasa. Nah, kisah lainnya adalah seorang user atau pengguna amulet Luang Posawai. Jadi ia berbagi cerita ini karena kepercayaan pribadi dia ya pada Luang Posawai. Mungkin orang lain boleh percaya, boleh tidak. Nah, orang ini begitu menginginkan amulet Luang Posawai, cuma belum tercapai sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan uang dan memilikinya. Dan setelah ia memilikinya, ketika ia fokus bekerja, perlahan-lahan tuh ia merasakan perubahan dan peningkatan. Karena hal-hal yang baik mulai datang, misalnya seperti customer yang menelponnya walaupun dia nggak tahu sebelumnya mengenai customer ini. Customer itu telepon dan mulai order barang gitu. Jadi nggak lama setelah order, dia pun langsung transfer. Pengguna amulet Luang Posawai ini tentu senang dong dapat customer baru, malahan langsung bayar lagi. Keuntungannya pun dari transaksi itu lumayan, saat itu sekitar 20.000 baht atau 8 jutaan. Dan di samping itu customer itu masih melanjutkan order. Nah, itu kan luar biasa ya. Membantu dalam kehidupan, membantu dalam rezeki, kemakmuran. Berikutnya, saya akan bahas amulet Luang Posawai yang saya rekomendasikan untuk Anda. Ingat, amulet ini stoknya terbatas, jangan sampai kehabisan. Oke, ini adalah yang pertama, yaitu Prapita Ngenlan. Ngenlan itu artinya adalah 1 million baht atau 1 juta baht, yang artinya kan banyak uang gitu ya. Prapita ini dibuat untuk memfokuskan diri membantu dalam rezeki. Makanya tadi ada cerita-cerita seperti yang teman-teman udah dengar kan, orang yang terbantu rezekinya pakai amulet Prapita. Nah, kebetulan memang saya memasukkan amulet-amulet Luang Posawai itu yang fokus di rezeki dan meta untuk membantu teman-teman nih gitu. Karena kan kita tahu permasalahan di negara kita ekonominya ya. Makanya saya masukin yang berhubungan sama ekonomi itu paling banyak, supaya teman-teman bisa terbantu, apalagi dari master sekaliber Luang Posawai. Kalau nggak punya, rugi dong. Ya, jadi jangan sampai kelewatan ya, karena saya masukin juga nggak banyak. Kita lihat bagian depan ya, dengan tubuh yang plump, yang besar, perut yang seperti menampung makanan, menampung properti. Di bagian belakangnya, kita bisa lihat terdapat jumping tiger, yang harimau melompat. Ini merupakan simbol yang bisa ditafsirkan banyak macam. Tapi sebenarnya Luang Posawai itu memang terkenal dengan Tiger Magic-nya juga. Jadi Tiger Magic Luang Posawai itu bisa memberikan proteksi kepada usernya dan juga memberikan wibawa serta aura yang dihormati. Jadi teman-teman kemanapun pergi tidak diremehkan. Selain itu, Jumping Tiger juga memiliki makna lompatan harimau. Nah, kalau kita tahu harimau yang melompat, harimau itu kan mempunyai kekuatan, otot-otot di tubuhnya begitu besar ya. Lompatannya dan terjangannya begitu jauh dan kokoh. Nah, ini dimaksudkan agar teman-teman bisa memiliki lompatan-lompatan besar dalam kehidupan. Makanya di sini menggunakan diantara harimau melompat, sehingga teman-teman bisa ada peningkatan yang signifikan. Yang berikutnya, saya akan merekomendasikan amulet sejenis yang mirip juga, yang berfokus dalam kerejekian ya. Kita langsung berpindah ke amulet berikutnya. Nah, kembali saya berpesan, kedua amulet ini saya benar-benar cuma sedikit dapatnya. Saya belum cari lagi karena lumayan susah, makanya jangan sampai kelewat. Karena saya sendiri pun mau menyimpan
satu masing-masing ya untuk diri saya sendiri, karena saya tahu amulet ini bagus. Kalau nggak punya rugi dong, apalagi di zaman sekarang yang mana orang-orang ada aja pakai pegangan, dari mulai pedagang-pedagang kecil di pasar dan yang lainnya gitu. Masa kita begitu polosnya gitu ya, masa kita begitu lugunya orang lain ngerjain kita, tapi kita nggak ada pegangan untuk menjaga diri dan kemajuan. Nah, apalagi amulet Highline itu kan aman, jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari-nyari yang aneh-aneh, karena banyak banget orang tuh yang pakai ke orang pinter sini, orang pinter sana, akhirnya ujung-ujungnya diminta ini, diminta itu gitu. Kalau pakai amulet kan nggak kayak gitu. Nah, ini adalah sang kacai. Ini adalah amulet sang kacai yang memegang kantong uang. Sang kaca ini merupakan perwujudan lain dari Prapita ya, yang mana digambarkan pegang kantong uang di kiri kanan dan juga perutnya yang besar sekali ya, dan tersenyum, melambangkan kebahagiaan, kedamaian hidup, serta hidup yang tidak berkekurangan, banyak harta, banyak rezeki. Nah, seberapa banyak tentunya beda-beda masing-masing orang, tergantung karmanya ya. Tapi yang pasti akan ada bantuan dalam kerezekian. Bagian belakangnya terdapat yantra. Nah, ini yantra yang bagus banget nih, Nanatong nih, wajah emas. Tujuannya apa? Pengasihan udah pasti. Kalau misalnya orang lain lihat kita, mereka senang mau bantu. Kalau orang lain lihat kita, mereka kasihan, nggak tega. Nanti ujung-ujungnya bawa manfaat buat kita juga. Dimanapun kita pergi, dicintai orang, disukai, mudah bergaul. Itu kan membuka peluang-peluang baru, bikin kita makin memperluas pergaulan, bikin kita makin memperluas kemungkinan yang datang. Sebenarnya pergaulan itu kan penting, tapi teman-teman harus berhati-hati juga. Karena itulah pakai amulet ini penting. Sebab apa? Karena peta atau pengasihan yang ada di dalam amulet itu sudah difilter. Jadi yang datang adalah yang baik. Kadang kalau orang pakai pengasihan yang nggak ada filternya, ya semua bisa datang, termasuk orang-orang yang punya niatan buruk gitu, karena tertariknya sama kita nih, kita punya daya tarik, dia datang. Nah, kalau pakai amulet justru udah difilter, apalagi amulet dari Lumpo Thailand yang seperti Luang Pusawai ini, supaya teman-teman ketemunya pun nggak sekedar orang yang tertarik aja, tapi orang yang tertarik dan baik hati. Itu yang penting. Jadi nggak perlu buru-buru. Kadang-kadang kedatangan orang yang tepat itu butuh timing, butuh waktu yang tepat juga. Jadi jangan mau buru-buru pengen ketemu sama A, B, C atau penolong atau apa. Jadi santai aja. Yang penting kita kan udah pakai amuletnya. Percaya aja akan diberikan orang yang tepat di waktu yang tepat. Itu aja. Pembahasannya nggak banyak sih, karena kan memang amuletnya sedikit ya, tersedianya seperti saya bilang tadi. Jadi jangan sampai kelewatan aja, karena saya tidak menerima simpen-simpenin dulu gitu. Bagi yang cepet aja, yang duluan silahkan mahar. Oke, mungkin gitu dulu. Jangan lupa teman-teman komen, like, dan subscribe. Thank you.